Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, insya Allah saya akan melanjutkan cerita sedikit tentang Perang Badar. Jumlah pasukan Muslim dan pasukan musyrik itu begitu berbeda, jauh malahan. Jumlah pasukan Muslim berjumlah 314 orang. Ada juga yang menyebutkan berjumlah 317 orang. Mereka terdiri dari 83 orang muhajirin. Ada juga yang menyebutkan 86 dari muhajirin, 61 dari suku Aus, dan 170 dari suku Khazraj. Bersama mereka terdapat 2 ekor kuda, satu milik Jubair ibnu Awam dan satunya milik Mikdad ibnu Al-Aswad, serta 70 ekor unta yang setiap satu ekor unta ditunggangi 2 hingga 3 orang. Pembawa panji umum adalah Mus'ab ibnu Umair. Pembawa bendera muhajirin adalah Ali ibnu Abi Thalib. Dan pembawa bendera Ansor adalah Sa'ad ibnu Mu'az. Di sebelah kanan beliau terdapat Zubair ibnu Awam. Di kiri beliau terdapat Mikdad ibnu Al-Aswad. Dan di belakang beliau terdapat Qoi ibnu Abi Sohsoah. Komando tertinggi dipegang Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, pasukan musyrik justru berjumlah banyak. Ada yang menyebutkan jumlahnya itu 1.300 orang. Ada juga yang menyebutkan 950 orang. Di bawah pimpinan Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham. Mereka membawa 100 ekor kuda, 700 ekor unta, dan 600 pakaian perang. Begitu jumlah yang fantastik ya, untuk melawan pasukan muslim yang hanya berjumlah 317 orang. Cerita singkat, lanjutkan ke perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berangkat mulai memasuki lembah Badar. Setibanya pasukan muslim di tempat dekat mata air itu, yaitu mata air Badar itu, Sa'ad ibnu Mu'az mengusulkan pembangunan sebuah tenda khusus bagi komando Nabi, yaitu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menerima usul Sa'ad dan memujinya dan mendoakannya. Mereka lalu membuat sebuah tenda di anak bukit yang cukup tinggi. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW membuat sebuah tenda khusus untuk Nabi Muhammad dan pasukannya, pasukan pemimpin, yaitu lebih tinggi dari yang lainnya di atas bukit. Tepatnya di sebelah timur laut dari medan perang dan menghadap langsung ke arena peperangan. Badar itu seperti lapangan. Dipilihlah beberapa pemuda Ansor dengan pimpinan Sa'ad ibnu Mu'az yang bertugas menjaga dan melindungi Nabi di sekeliling tenda. Tiba pada malam hari, Nabi Muhammad SAW memaksa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya, beliau terus berdoa, mendesak Tuhan agar memberikan kemenangan. Doanya, ya Allah, jika Engkau sampai menghancurkan pasukan muslim, tentulah Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Sampai-sampai Abu Bakar terharu, sedih melihat Rasulullah SAW yang terus-terusan berdoa dan menangis. Akhirnya dibujuklah oleh Abu Bakar As-Siddiq, ditenangkanlah Nabi Muhammad SAW sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tertidur. Lalu bangun Nabi Muhammad SAW dan berkata, kabarkanlah berita gembira ini, wahai Abu Bakar. Pertolongan Allah telah datang kepadamu.
Aku melihat Jibril mengambil tali kendali kudanya dan mengendarainya ke tengah peperangan. Jadi, dari cerita ini aja, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut dalam peperangan. Dalam arti makhluknya yang suci itu, malaikat, ikut hadir membantu umat Islam dalam menghadapi kaum Quraisy. Kenapa? Karena ini adalah perang pertama yang menentukan apakah Islam akan berhenti sampai di situ atau Islam akan terus berkembang. Ya. Sebelum perang, Nabi menyemangati pasukan Muslim seraya bersabda beliau, "Demi yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, tidaklah seorang memerangi mereka pada hari ini, lalu terbunuh dalam keadaan sabar, mengharap pahala, dan tidak pantang mundur, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga." Sekian dan terima kasih. Lain waktu kita lanjutkan lagi kisah Perang Badar. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.